Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GC Business School jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kompensasi yang ditulis secara langsung oleh Ibu Dr. Siti Mujana. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya bahas, dan saya sudah membuat mind mapping dari rangkuman buku yang saya buat berikut ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, di sini ada mind maps yang telah saya buat, yang telah saya rangkum dari buku Dr. Siti Mujana. Yang pertama ada komponen, asas, pengertian, sistem, tujuan, dan jenis. Dan semua ini yang berkaitan langsung dengan manajemen kompensasi. Yang pertama ada manajemen kompensasi. Apa sih manajemen kompensasi itu? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi finansial atau non-finansial diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Dapat dikatakan pula bahwa kompensasi adalah suatu imbalan baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan terhadap karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga ada tujuan kompensasi. Apa saja sih yang termasuk dalam tujuan kompensasi itu? Nah, sebelumnya secara umum ya, tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Keadilan internal dapat diperoleh dengan mengevaluasi jabatan dan penekanannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal perusahaan. Sedangkan keadilan eksternal lebih menitik beratkan dengan melakukan survei gaji di luar perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan dengan pekerjaan lain yang serupa di luar perusahaan. Nah, di sini ada pendapat para ahli terhadap tujuan manajemen kompensasi. Yang pertama ada menurut Milhovic dan Newman tahun 2005. Mereka berpendapat tujuan pemberian kompensasi adalah untuk mencapai efisiensi perusahaan, fairness atau keterbukaan, dan untuk memenuhi aturan undang-undang yang berlaku. Yang dimaksudkan dengan efisiensi di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompensasi yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kualitas kerja karyawan untuk memberikan kepuasan karyawan dan stakeholders atau pemegang sahamnya. Yang kedua ada untuk mengendalikan biaya tenaga kerja. Nah, yang kedua di sini ada menurut Davis Kate dan William B. Wetter tahun 2000, mereka berpendapat sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan pemerintah, terbuka dan transparan, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Nah, ini merupakan tujuan-tujuan sesuai dengan buku Dr. Siti Mujana. Next, di sini ada asas-asas kompensasi. Yang pertama ada asas adil dan asas layak dan wajar. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, risiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi, asas adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama, rata jumlah bilangannya, atau disetarakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah asas adil. Nah, yang kedua ada asas layak dan wajar. Asas layak dan wajar, besaran kompensasi yang diterima karyawan harusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Ukuran dari kata layak dan wajar ini sangatlah bersifat relatif.
Nah, next di sini ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi sendiri adalah suatu sistem terdiri dari komponen-komponen kompensasi dari mulai penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Ada beberapa macam sistem kompensasi yang sering dipakai untuk memperhitungkan besarnya kompensasi imbalan atau balas jasa kepada karyawan. Nah, macam-macam sistem kompensasi, dan yang pertama ada sistem waktu. Nah, sistem waktu adalah sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja disesuaikan dengan standar waktu, seperti jam, minggu, atau bulan. Yang kedua ada sistem hasil atau output, adalah hasil sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakan. Nah, yang ketiga ada sistem borongan. Sistem borongan adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Nah, kita masuk ke komponen kompensasi. Nah, pertama ada penjelasan tentang komponen kompensasi. Komponen kompensasi memiliki pengertian dasar, yaitu suatu susunan yang terdiri dari keseluruhan elemen atau sebagian, di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik khusus dan berbeda. Ini menurut Aminuddin tahun 2008. Nah, dia berpendapat sebagai berikut. Nah, sedangkan menurut Tata Art Studi tahun 2012 menyatakan bahwa komponen adalah bagian-bagian dari sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian tujuan di dalam suatu sistem. Berdasarkan pengertian di atas, berdasarkan pengertian yang tadi yang sudah saya sampaikan, yang menurut Aminuddin, menurut Tata Art Studi, maka dapat diambil pemahaman bahwa komponen kompensasi adalah bagian-bagian kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang meliputi berbagai macam kompensasi dan jenis kompensasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan bisa saling melengkapi. Nah, di sini ada komponen kompensasi itu ada dua ya guys ya. Yang pertama ada kompensasi finansial dan yang kedua ada kompensasi non finansial. Yang pertama kita akan bahas kompensasi finansial terlebih dahulu. Kompensasi secara finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi finansial secara langsung, yaitu berupa bayaran pokok, gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif yang merupakan bonus, komisi, pembagian laba, keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh yang meliputi program tabungan dan anuitas pembelian saham. Nah, yang kedua ada kompensasi finansial secara tidak langsung berupa berupa program-program proteksi, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, nah yang meliputi liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Yang kedua ada non-finansial. Nah, kompensasi secara non-finansial dapat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada pekerjaan, tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Nah, kedua ada lingkungan kerja. Nah, yang meliputi kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Nah, ini juga merupakan gambar yang saya dapat dari buku yang ditulis langsung oleh Dr. Siti Mujana. Nah, komponen-komponen kompensasi yang telah kita bahas seperti tadi, nah grafiknya mungkin seperti ini yang ditampilkan di buku yang ditulis langsung oleh Dr. Siti. Yang terakhir ada jenis-jenis kompensasi. Nah, di sini ada kompensasi tidak langsung. Nah, ada kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tunjangan atau benefit.
Tunjangan merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan non-finansial yang merupakan tambahan-tambahan di luar gaji maupun upah. Yang kedua ada fasilitas. Merupakan pemberian kompensasi secara tidak langsung non-finansial di luar gaji atau upah. Misalkan, tambahan cuti hari kerja, rekreasi yang dibiayai perusahaan, motor dinas, mobil dinas, rumah dinas, ruang kerja khusus atau kantor bagi pekerja tersebut, keanggotaan klub, tempat parkir khusus dan pinjaman cicilan motor, mobil, dan rumah pribadi. Nah, yang kedua ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung sangat berkaitan erat dengan tugas pokok yang menjadi kewajiban karyawan dan berhubungan langsung dengan pekerjaan sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada gaji dan upah. Gaji dan upah pada umumnya merupakan pemberian kompensasi secara finansial. Gaji diberikan berdasarkan tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan untuk upah biasanya adalah pemberian kompensasi secara langsung yang diberikan berdasarkan tarif gaji per jam atau upah harian, sehingga semakin lama kerjanya, semakin besar juga upah yang diterimanya. Yang kedua ada insentif. Merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan merupakan tambahan-tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan atau upah yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya rangkum dari buku yang ditulis oleh Dr. Siti Mujana. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.